Bisa entry tiap hari profit. Apa tuh Pak Ras? Maaf, kita nggak terima tunai. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke. Kali ini saya akan membahas lagi tentang Roy Suryo dan Tifa yang akhirnya dibebaskan oleh kejaksaan. Aduh, ini berita yang bikin saya tidak semangat ini. Oke deh, langsung aja deh. Sini kita lihat ya berita di Detik News kemarin sore. Dikatakan bahwa oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, keluarga dari pihak Roy Suryo dan Tifa menjadi penjamin agar Roy Suryo dan Tifa tidak ditahan. Oke, saya harus terangkan sedikit ya mengenai permohonan penangguhan penahanan kepada kepolisian atau kepada kejaksaan. Jadi di dunia hukum itu ada memang mekanisme untuk memohon agar penahanan ditangguhkan. Kemarin lah gitu ya, saya salah asumsi. Saya bilang meskipun dia didukung oleh banyak tokoh seperti Din Samsudin, mantan Wakapolri, nggak akan dia diberikan penangguhan penahanan. Ternyata dikabulkan oleh kejaksaan. Malah di sini dikatakan cuma gara-gara dijamin oleh pihak keluarga. Halo. Jadi begini Bapak Ibu. Pemberian atau pengabulan permohonan untuk penangguhan penahanan baik di pihak kepolisian atau di pihak kejaksaan itu memang hak diskresi dari kepolisian atau kejaksaan. Bisa kita mohon diterima, bisa kita mohon tidak diterima. Tergantung, terserah dari pihak kepolisian atau kejaksaan. Kita ambil contoh lah. Nadiem itu diizinkan jadi tahanan rumah, ya kan? Misalnya tidak ditahan kejaksaan dalam proses persidangan misalnya. Tahanan rumah. Nah, cuma kasusnya Roy Suryo dan Tifa ini kan sudah kasus nasional yang seharusnya menjadi perhatian khusus, ya. Dengan kata lain, diskresi dari pihak kejaksaan seharusnya diberikan, menurut saya loh ya, lebih memperhatikan aspirasi justru kebanyakan rakyat Indonesia. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu Marcelo Bella ya, karena ada permohonan penangguhan penahanan dan pihak keluarga jadi penjamin, maka diberlakukanlah penangguhan penahanan itu ya. Jadi hal ini juga diputuskan berdasarkan pendapat dari tim jaksa penuntut umum. Mereka sudah mendapat permohonan dari kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan katanya. Karena mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima resiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan maka diberikan. Dan kata juga Marcelo ini, kedua tersangka sudah menandatangani surat pernyataan siap untuk bekerja sama dalam menjalani proses hukum. Tersangka juga siap menjaga suasana kondusif. Jadi Roy Suryo dan Tifa nggak boleh lagi tuh mentang-mentang nggak ditahan, ngoceh lagi soal ijazah. Dia harus menjaga suasana kondusif, ya. Dan surat pernyataan dari para tersangka yang senantiasa akan kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dimaksud untuk menjaga situasi yang kondusif. Ya. Oke, jadi kooperatif dia kalau tidak salah dikenakan wajib lapor seminggu sekali oleh kejaksaan seperti di kepolisian.
Nah, kemudian di Sindo News menyatakan bahwa Roy Suryo bilang penangguhan penahanan ini dikabulkan. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia. Rakyat yang mana coy? Yang dukung lu? Ada sih. Ya, di lingkungan saya ada juga yang mendukung Roy Suryo. Tapi berapa banyak sih? Oke, jadi bukan kemenangan rakyat Indonesia. Sorry coy, jangan bawa-bawa nama rakyat Indonesia. Nah, kemudian pengacara Pak Jokowi, Ade Darmawan, yang juga Sekjen Peradi Bersatu, dia minta jaksa itu untuk tolak segala intervensi di kasus ijazah Jokowi, ya. Nah, jadi dia minta jangan sampai ada bentuk intervensi tekanan kepada kejaksaan, ya. Nah, jadi dia juga minta para tokoh atau siapapun yang cawe-cawe untuk menghentikan segala intervensi agar aparat hukum dapat bekerja secara independen, objektif, dan bebas dari tekanan. Ya, dan dia minta pihak Kejaksaan Jakarta Selatan menjalankan kewenangan hukumnya secara prosedural, transparan, dan berintegritas. Gitu. Nah, kemudian, kemarin malam juga nih, CNN menurunkan berita kata-kata yang diucapkan oleh Tifa usai tak ditahan oleh kejaksaan dalam kasus ijazah Jokowi. Nah, ini menarik. Dia memberikan ucapan terima kasih. Kaget juga saya nih ya, kepada Presiden Prabowo. Kata Tifa, wah ini benar-benar ini pasti akan menyulut kontroversi. Kata Tifa, Prabowo turut andil dalam perjuangan yang dirinya dan Roy lakukan. Perjuangan apa? Terus Prabowo turut andilnya bagaimana? Nah, ini menarik nih. Ini akan jadi bola panas ya. Juga Tifa mengucapkan terima kasih kepada kejaksaan yang memberikan fasilitas dan perlakuan yang baik. Wih. Tak hanya itu, Tifa juga berterima kasih kepada Polda Metro Jaya yang memberikan perawatan kepada dirinya dan Roy setelah penangkapan pada Jumat lalu. Wih. Begitu juga nih kata-kata Roy setelah dibebaskan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dia juga mengaturkan banyak terima kasih selain kepada Tifa yang sama-sama berjuang dan katanya akan terus berjuang, ya. Dia sebut juga tuh sahabat-sahabat dia yang sebentar lagi juga jadi ditahan, ya. Nah, dia juga mengucapkan terima kasih kepada tim kuasa hukumnya. Berterima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mendukungnya. Masyarakat Indonesia yang mana, coy? Oke. Nah, dia juga bilang di sini. Terakhir Anda lihat tuh. Roy juga turut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Dia sebut juga itu presiden. Kenapa ya? Oke lah, nanti kita lihat ya. Nah, kemudian Jokowi ketika ditanya oleh wartawan, Pak Jokowi dengan santai bilang, itu adalah hak kejaksaan, katanya. Ya, kita harus hormati. Seperti yang sudah saya uraikan di depan, ada hak diskresi dari kejaksaan untuk mengabulkan atau tidak mengabulkan. Ya. Ya, jadi kata Pak Jokowi itu hak kejaksaan, kita harus hormati, ya kan? Nah, kembali lagi ke Pak Ade Darmawan, ya, kuasa hukum Pak Jokowi yang juga Sekjen Peradi Bersatu, ya. Dia mempertanyakan dasar penangguhan penahanan Roy dan Tifa itu, ya. Apa dasarnya? Karena ini kasus nasional yang sudah menyita emosi dan pikiran banyak orang, ya, dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dokumen sudah dibilang P21 diserahkan kejaksaan. Kenapa harus dibebaskan alias ditangguhkan penahanannya? Dipertanyakan apa dasarnya? Waduh. Nah, ini dia nih. Kemarin sore, Tribun menurunkan berita sosok orang kuat di balik penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bakal diungkap oleh Jokowi. Wih, akan diungkap oleh Pak Jokowi. Jadi ceritanya begini. Di dalam sebuah video yang beredar, nggak usah saya putar dah ya. Jadi terkepanjangan. Saya bikin singkat-singkat aja sekarang, ya. Nah, Pak Ade Darmawan, Sekjen Peradi Bersatu dan juga kuasa hukum dari Pak Jokowi, ya, dia kan memberikan respon ya, kenapa itu harus ditangguhkan, dasarnya apa gitu ya.
Nah, di dalam video itu Pak Ade Darmawan panas banget kalau saya lihat. Dia sebut, dia tahu siapa orang kuat di balik dikabulkannya penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa. Sampai dia bilang, kenapa nggak sekalian Roy Suryo dijadikan menteri? Nah, yang bisa menjadikan seseorang menteri, ya presiden. Saya nggak tahu apakah Pak Ade ini termakan oleh ucapan Tifa dan Roy Suryo. Ya, ini menjadi tambah keruh menurut saya suasananya. Apakah benar Pak Jokowi adalah orang kuat di balik Roy Suryo dan Tifa? Karena kan Tifa bilang, seakan-akan ikut andil dalam perjuangan. Bagaimana dibilang Pak Prabowo ikut andil dalam perjuangan apa? Ya, nah, tapi kata Pak Ade, saya nggak mau buka di sini katanya. Nanti biar Pak Jokowi yang akan buka siapa orang kuatnya katanya. Ya, di sini Jokowi katanya akan mengumumkan langsung siapa orang kuat yang diduga melakukan intervensi kasus ini sehingga diputuskannya penangguhan penahanan terhadap Roy Suryo dan Tifa. Ya, dia bilang nanti biar Pak Jokowi yang menyampaikan ya orang kuat itu. Kami tahu, katanya. Tapi kami tidak mau hari ini membuka di sini. Nah, ini kata Ade yang dikutip oleh Kompas TV. Ya. Nah, kemudian di X atau Twitter dulunya, kubu Jokowi menuding Pak Prabowo sebagai tanda kutip orang kuat Roy Suryo, sekaligus Tifa ya. Oleh karena itu Gerindra didesak untuk jawab. Aduh, ini jadi bola panas liar nih. Seperti yang saya katakan tadi, jadi bola panas liar. Ya karena satu, Tifa dan Roy Suryo mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo. Kenapa harus mengucapkan terima kasih? Apa benar Pak Prabowo yang menginstruksikan pihak kejaksaan untuk menangguhkan penahanan? Ya kita belum tahu. Nah karena ucapan ucapan Roy Suryo dan Tifa yang mengucapkan terima kasih, kemudian ada press conference lah gitu ya yang dilakukan oleh kuasa hukum Pak Jokowi. Yang mana Pak Ade bilang, saya tahu siapa orang kuatnya, tapi saya nggak mau sebut di sini, biar Pak Jokowi yang mengumumkan. Kira-kira gitu. Kenapa nggak sekalian Roy Suryo itu dijadikan menteri aja? Nah, kita tahu kan, seperti yang saya katakan tadi, yang berhak menjadikan seorang menteri, yaitu presiden. Dan tidak mungkinlah Roy Suryo dijadikan menteri. Ya, mau hilang lagi panci. Nah kan, nggak mungkin. Nah, jadi di sini heboh di X alias Twitter ya dulunya. Jadi kubu-kubu Pak Jokowi yang orang sering sebut termul gitu ya, Ternak Mulyono, sekarang mulai menuding Pak Prabowo inilah orang kuat di balik penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifa. Oleh karena itu katanya di X itu Gerindra didesak untuk menjawab, benar nggak nih Pak Prabowo adalah orang kuatnya Roy Suryo dan Tifa? Nah ini akan sangat menarik. Jadi dalam beberapa hari ke depan, berita-berita pasti akan dihiasi satu. Tadi dikatakan oleh Pak Ade akan diungkapkan oleh Pak Jokowi. Nah kita tunggu nih pengungkapan Pak Jokowi. Kemudian kita tunggu jawaban dari Gerindra atau dari Pak Prabowo langsung yang dituding sebagai orang kuat di balik Roy Suryo dan Tifa. Apapun itu, saya menduga, dalam kasus ini mereka menemukan suatu celah seperti menurut saya mungkin saya salah, Anda boleh tidak setuju, untuk mengadu domba Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ya, saya nggak tahu sih ya. Ini kan masih samar-samar ya, belum ada pernyataan resmi dari Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Kita nantikan saja ya. Sebentar lagi pasti akan terang benderang. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.